Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Ultraman Omega di episode kedua. Di episode sebelumnya diceritakan sesosok makhluk asing yang awalnya dikira alien jatuh ke bumi dan bertemu dengan seorang pemuda bernama Kosei. Sesampainya di bumi ia mengalami lupa ingatan. Dan bersama dengan keberadaannya di bumi juga lantas membuat satu persatu kaiju mulai bangkit. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di suatu pagi diperlihatkan beberapa tim investigasi berada di dekat jasad kaiju Grime yang telah dikalahkan Omega sebelumnya sedang mengumpulkan data. Sementara di sisi lain sepasang lansia yang tengah berkebun terkejut ketika mendapati beberapa tanaman yang mereka tanam tiba-tiba mati dan membusuk. Dan di saat yang sama seekor kaiju baru muncul di dekat perkebunan mereka. Lalu scene beralih di kediaman Kosei. Diketahui bahwa ternyata waktu telah berlalu seminggu sejak kemunculan dua makhluk raksasa sebelumnya. Dan di sana hal itu masih menjadi berita hangat yang dibahas di berbagai media. Di sana terlihat Omega dan Kosei telah tinggal bersama. Dan ketika mendengar berita itu, Omega sempat bingung karena manusia bumi menganggapnya alien seperti kaiju yang ia kalahkan. Di sini kita pun diberitahu alasan mengapa Kosei tinggal bersama Omega. Ternyata setelah Omega mengalahkan kaiju sebelumnya, ia pun tiba-tiba pingsan karena energinya sangat terkuras ketika menjadi Ultraman. Karena itu juga ia pun menjadi kelaparan sehingga Kosei memutuskan membawanya pulang dan memberinya makan. Hal itu pun lantas membuat Omega betah tinggal di sana, bahkan mereka akhirnya menjadi teman. Namun di satu sisi Kosei tak menyangka ia akhirnya bisa tinggal bersama seorang alien. Bahkan karena itu sempat terlintas di pikirannya untuk melaporkan tentang keberadaan Omega di sana pada polisi. Namun akhirnya ia mengurungkan niatnya karena ia tahu bahwa kemungkinan polisi tak akan mempercayai ceritanya itu. Di tengah obrolan Kosei dan Omega disiarkan berita terkait kemunculan raksasa ketiga di prefektur Gunma, tepatnya di daerah pegunungan kota Ibayashi. Omega yang mengetahui informasi itu lantas mengajak Kosei pergi ke sana. Sesampainya di sana, sayangnya ternyata tempat itu dijaga ketat oleh polisi, sehingga warga biasa tak diizinkan masuk karena berbahaya. Karena Omega menyadari ada kaiju di sana tapi tak diizinkan masuk, maka akhirnya Omega membawa Kosei melompat tinggi seperti sebelumnya hingga mereka sampai di hutan area pegunungan itu. Akan tetapi sayangnya hal itu membuat energi Omega kembali terkuras sehingga sesampainya di sana ia merasa sangat kelaparan. Di saat yang sama guncangan terjadi yang menandakan kaiju memang ada di sana. Ketika kaiju itu muncul, Kosei yang panik meminta Omega untuk segera membesar dan mengalahkan makhluk itu. Sayangnya Omega tak bisa karena menyadari energinya tak cukup untuk melakukannya. Maka dari itu ia lebih memilih menggunakan kekuatannya saat dalam keadaan genting saja. Beruntungnya kaiju itu pun hanya muncul sebentar kemudian menghilang lagi ke dalam tanah. Tak lama berselang salah seorang anggota investigasi datang menemukan mereka. Mengetahui Omega sedang kelaparan, gadis bernama Ayumu Ichido itu pun lantas memberi bekal makan siangnya. Di sana mereka akhirnya berkenalan. Namun di tengah perkenalan, Omega baru ingat bahwa ternyata nama kaiju itu adalah Darkbreed yang memiliki racun sangat mematikan. Mendengar pria itu tahu tentang nama dan kemampuan kaiju lantas membuat Ayumu kebingungan. Sehingga mau tak mau Kosei harus putar otak mencari alasan agar Ayumu tak curiga pada mereka. Bahkan karena itu juga Kosei akhirnya memperkenalkan Omega dengan nama Okida Sorato. Kosei berdalih Sorato mengetahui tentang kaiju karena Sorato sudah meneliti tentang keberadaan mereka sejak lulus dari bangku SMA. Setelah selesai makan, Sorato akhirnya mengajak mereka pergi mencari sarang Darkbreed. Diketahui Ayumu sebenarnya adalah ilmuwan biologi yang mendedikasikan dirinya untuk menjaga spesies yang hampir punah. Saat Kosei bertanya pada Ayumu apa yang terjadi jika manusia berhasil menangkap Ultraman, maka Ayumu berkata kemungkinan kecil makhluk itu akan dibebaskan meski sebelumnya ia seperti berpihak kepada manusia. Tak lama berselang akhirnya Sorato menemukan sarang kaiju itu. Dari jejak yang ditemukan, Ayumu menduga makhluk itu tak menyukai tempat kering dan membutuhkan air untuk hidup. Secara kebetulan ternyata dahulunya tempat itu adalah sungai, namun alirannya berubah setelah sebuah bendungan dibuat di dekat sana. Ketika mereka mendatangi sungai, sayangnya Sorato tak menemukan tanda-tanda keberadaan kaiju di sana. Menyadari makhluk itu memiliki tubuh besar, maka kemungkinan ia akan mencari tempat yang lebih dalam untuk hidup.
Setelah diselidiki ulang, akhirnya Ayumu tahu bahwa kaiju itu kemungkinan berada di bendungan yang memiliki kedalaman melebihi sungai yang mereka datangi. Menyadari banyak orang di dekat sana, maka mau tak mau mereka harus mengevakuasinya sebelum kaiju itu menghancurkan tempat itu. Namun sesampainya mereka di bendungan, sayangnya para pekerja di sana tak percaya pada perkataan Ayumu mengingat ada peringatan dari pusat yang menginformasikan hal itu. Dan tak berselang lama, alarm tiba-tiba berbunyi menandakan air akan dialirkan. Di saat bersamaan, kaiju itu akhirnya muncul mendekati bendungan. Sontak saja kejadian itu membuat mereka panik. Menyadari situasi itu, Sorato lantas mengeluarkan slagernya untuk berubah. Namun di sana Kosei langsung mencegahnya berubah di hadapan banyak orang. Karena Kosei merasa ia harus merahasiakan identitasnya. Kosei pun mengancam tak akan membuatkan makanan untuknya jika ia nekat. Setelah paham dengan situasinya, Sorato pergi ke tempat sepi dan segera berubah di sana ke wujud Omega. Dan seketika itu juga pertarungan di antara mereka dimulai. Melihat pertarungan mereka, Ayumu sadar Omega berusaha melindungi bendungan itu dari kaiju. Namun kaiju yang terkena air menjadi semakin agresif sehingga Omega pun dibuat terdesak hingga color time-nya berkedip. Ayumu yang sadar kaiju itu semakin kuat setelah terkena air akhirnya meminta Ultraman menjauhkannya dari air. Dengan kekuatannya, Omega akhirnya menarik kaiju itu menjauh dari bendungan. Setelah itu ia menebas kaiju itu menggunakan slagernya dan menghabisinya menggunakan sinar Kosei. Setelah itu akhirnya para staf yang bekerja di bendungan meminta maaf pada Ayumu karena tak mempercayai peringatan yang ia ucapkan sebelumnya. Di saat yang sama, Sorato muncul dengan kondisi lemas karena sudah sangat kelaparan. Setelah melihat pertarungan sebelumnya, kini Ayumu sadar bahwa ternyata raksasa merah sebelumnya ternyata berpihak kepada manusia. Dan saat itu Sorato hampir saja membocorkan terkait identitasnya secara tak sengaja. Sebelum ia keceplosan lebih jauh, maka akhirnya Kosei memutuskan untuk membawanya pulang. Dan episode 2 pun selesai. Demikianlah alur cerita Ultraman Omega kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.